Wah, Mas, kalau kayak gini boleh ya Bu ya, kita undang juga Bapak Ibu yang di rumah biar buat ngobrol. ngobrol sama Ibu kan. Kapan lagi kan kita Iya, kedatangan benar. Ibu Erna gitu. Benar. Jadi Bapak Airnya Ibu yang habis. Biasa tuh kalau banjir dihabisin ya, emang Mama? air. Ya udah di 0800 182 1248 nomornya bebas pulsa. Dan- Silahkan Bapak Ibu yang ingin pokoknya menceritakan masalah dengan dan ingin banjir, bertanya soal bencana banjir alam, atau bencana alam, bertanya silahkan. Kecuali Halo. banjir uang kan? Itu diam-diam Kalau aja. itu bagi-bagi ke kita. Selamat pagi. Selamat pagi, Ya, dengan siapa ini? Ratna Ratna di mana? di Jakarta. Di Jakarta. Oke, silakan Ratna. Iya, saya mau tanya sama Ibu Erna. Iya. Bu Erna, artinya banjir kiriman apa sih? Banjir kiriman. Oh, banjir kiriman. Soalnya gini, kalau misalnya kita udah bersih-bersih gitu ya, di sini udah bersihin selokan, bersihin kali gitu. Percuma dong kalau misalnya udah bersih tapi dapat banjir kiriman gitu, Bu. Oh, Oke, iya, oke, iya. kalau gitu. Oke. Ya, terima kasih ya. Kenapa pernah dapat banjir kiriman? kiriman. Dapat kiriman Makanya banjir. nanya. Gimana tuh, Bu? Oke, Ratna, banjir kiriman itu artinya banjir yang datang dari daerah di luar kita. Yang saya katakan tadi, ya di hulu itu orang tebang pohon seenaknya sampai hujannya itu tidak tertahan oleh pepohonan maupun bukit-bukit di sana, jadi cepat turunnya. Dan di hilir orang kebagian banjir itu, ya, jadi yang datang dari tempat lain. Nah, memang keadaannya begitu. Alam itu kalau kebanyakan airnya itu ya dia cari aja jalan keluar gitu, termasuk juga kena yang sudah bersih-bersih. Tapi itu nggak percuma kamu bersih-bersih, karena kalau nggak bersih-bersih lebih cepat lagi. Lebih cepat lagi, begitu mampet langsung masuk ke rumah kemana-mana. Kalau kamu bersih-bersih, barangkali dia tersalurkan ya paling di gotnya cuma sebentar gitu. Iya. Tapi kalau nggak bersih-bersih bisa masuk ke rumah. Naik ke atas terus itu, Bu ya. Oke, itu dia jawaban buat Ratna ya. Ratna, Ada banjir penelpon kiriman. lagi, silakan di 0800 182. Iya, halo, selamat selamat pagi. Dengan Pagi. siapa ini? Dengan Ica Ica di mana Ica? di Jakarta. Oke, gimana silakan, Ica? Ini Mbak Becky, saya mau nanya sama Bu Erna nih. Ya. Saya dengar dari teman saya katanya tanggal 21 Maret. Suaranya bisa lebih keras ya. Oh ya. Saya dengar dari teman saya, Heeh. katanya ntar kalau di tanggal 21 Jakarta katanya mau kena banjir besar ya, apa bener Bu? 21 Desember. Desember. Iya. Oke. kalau gitu. Terus saya mau nanya juga kalau misalkan titik rawan banjir di Jakarta gitu, di mana aja gitu? Wah, Maksudnya Jakarta canggih. Pusat. Jakarta Pusat ya. Oke, kalau Oke. gitu terima kasih Iya, ya. Ica. Siap-siap mau. Udah siap-siap mau ngungsi ya, Ca, ya. Enggak, gini, ya memang perkiraan itu, namanya juga perkiraan, nggak bisa persis-persis. Bisa saja 21, bisa kecepatan, bisa mundur ya. Alam tidak pernah bisa kita tebak persis sekali. Tapi yang penting memang masyarakat bersiap-siap. Waspada Ya. gitu. Jadi yang penting misalnya barang-barang berharga disimpan di tempat yang ketinggian atau udah siap untuk di tempat yang, kalau yang memang tinggalnya di daerah rawan gitu. Saya pernah ngobrol sama petani di Ciamis di pinggir sungai, ibu-ibu sana, mereka tuh sudah biasa sekali kena banjir. Jadi ternyata udah ini bajunya tuh begitu ada kedengeran bahwa banjir langsung dibuntel gitu, ditaruh di parak gitu di Jadi udah atas siap. ini. Jadi udah siap, dia santai aja, terus dia dia naik ke daerah yang lebih tinggi dan di sana nunggu sampai banjir reda gitu, karena memang mereka nggak mampu untuk pindah ke tempat lain gitu ya. Jadi kalau di Jakarta itu memang ada daerah-daerah cekungan yang lebih rawan banjir, kemudian juga ada barangkali saluran-saluran yang sudah tertutup permukiman. Nah itu yang lebih rawan banjir gitu. Itu Jakarta Pusat biasanya Bu ya. Pusat juga, utara Timur juga, juga. timur. Karena kan memang masalahnya suka nggak disiplin sih ya ngebangun-bangun. Kalau hujan tahu banjir, begitu udah nggak ada banjir lupa lagi, nggak disiplin lagi gitu. Sekelewat Ya aja. Oke, ini ada penelpon lagi. nih, Halo, kita angkat. selamat Halo, selamat pagi. pagi. Selamat pagi, Iya, dengan siapa ini? dengan Bapak Eko Tangerang. Oke, silakan. Oke, silakan Pak Eko. Ini saya ingin tanya sedikit dengan Ibu Erna Witular. Iya, Pak Eko. Selamat pagi Bu. Pagi Pak Eko. Ini Bu, saya ingin nanya sedikit mengenai usaha-usaha apa aja Bu ya yang udah dilakukan pemerintah dalam menangani masalah banjir ini.
Terima kasih Bu. Oke, terima Oke. kasih Pak Eko. Nanyanya dikit, jawabnya panjang. Ya. Iya tuh. Sedikit banget ya, tapi luas. Tapi memang betul kalau lagi hujan gini ya, kita tuh sudah mesti bisa mengantisipasi dan melihat terus di mana. Jadi memang yang pertama itu yang saya katakan tadi, forum air itu sudah kami peringatkan masyarakat bahwa akan ada hujan yang lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian biasanya pemerintah itu melakukan pengamanan tanggul sungai ya. Jadi sungai-sungai yang airnya biasa tinggi dikasih tanggul-tanggul. Kemudian juga di sungai-sungai besar itu juga ada alat yang alarm banjir gitu ya, yang langsung ngasih tahu bahwa bakal ada banjir. Kemudian yang memang sudah juga pemerintah lakukan tapi masih sangat kurang adalah reboisasi di bukit-bukit ya. Nah, reboisasinya juga pakai ini sih, pakai tanaman yang tadi dipotong lagi gitu. Jadi tetap sedimentasi itu bisa masuk. Nah, kalau kayak Sungai Citanduy, itu sedimentasinya itu sampai 5 juta meter kubik setahun. Ya, nah mestinya sih dikeruk. Mahal sekali. Jadi makin lama makin mahal biaya kita untuk menanggulangi bencana-bencana ini gitu. Mengenai banjir, gempa, segala macam, longsor sih bisa bareng ya. Tapi banjir, gempa itu kok bisa bareng, itu ada hubungannya nggak sebenarnya? Nggak, banjir sama longsor ada hubungannya. Ya, Banjir sama ya. Jadi gempa dan longsor juga ada hubungannya gitu ya. Jadi kalau banjir itu dan longsor ya, karena banjir kalau keras itu kalau cuman air saja itu kan sebetulnya nggak gitu bahaya ya, orang bisa berenang, tapi karena membawa partikel-partikel jadi Itu yang berat bahaya. gitu, orang nggak bisa berenang, makanya banyak yang meninggal ya, dan juga berat ke jalan sehingga menekan jalan sehingga longsor gitu. Juga ada memang daerah-daerah yang sudah rawan dari sebelumnya gitu ya. Jadi mungkin kualitas jalannya nggak benar ya, murah meriah atau lumayan lah gitu ya. Yang jauh, apalagi yang daerah yang jauh-jauh dari kota susah susah di monitor gitu. Oh, gitu. Kalau seperti di Surabaya itu kan berhasil tuh, Bu. Jadi pengerukan itu sekarang malah jadi tempat wisata. Di Jakarta kok nggak bisa gitu? Betul, mestinya juga gitu ya. Jadi di kota-kota besar kita memang sudah harus sungai-sungai besar kita memang sudah harus dikeruk ya, paling nggak sekali setahun deh gitu, biar karena kan lebih lambat tuh usaha untuk konservasi lahan di hulu ya, lebih lambat dari kecepatan banjir itu menjadi problem gitu. Apalagi kalau besar gitu dan daerah-daerah resapan makin kurang, sungai makin sempit ya. Kadang-kadang kan orang tinggal di bantaran sungai dan sebagainya, nggak ada tempat lain. Itu jadi makin kecil aja lagi, makin sedikit lagi volume yang di sana. Mahal sekali itu biayanya, Bu. Iya, dan dulu kan kita selalu bikin bendungan untuk menampung kalau banjir, kalau kering diinikan. Bendungan juga makin mahal dan banyak juga biaya lingkungannya, biaya mesti ngegusur orang gitu ya. Jadi sekarang yang pemerintah lakukan juga membuat bendungan yang lebih kecil, namanya embung-embung. Jadi tapi lebih banyak gitu, lebih kecil, lebih banyak. Lagi-lagi itu memang solusi yang mahal. Jadi yang tidak mahal. Pak RT. Siapa tuh ya? Mas Ferdi. Ini kayak banjir lagi nih. Mas Ferdi, Yuk, Mas Ferdi. mari ke depan lagi yuk. Aduh, ada apa? Pak RT. Kenapa? Tadi mereka kan banjir makin seru. Mereka minta tambahan, silakan tambahan bantuan tenaga. Jadi untuk daerah banjir seperti ini apa yang harus kita perbuat ya, Bu ya? Ya memang bagus itu ya. Jadi yang tadi dilakukan solidaritas masyarakat itu sangat penting ya. Jadi untuk langsung cepat-cepat berkumpul dan saling membantu, mengamankan rumah masing-masing, dan memang ya langsung hubungin Pak RT-nya. Pak RT langsung hubungi juga ke Satkorlak ya. Jadi ada satuan koordinasi pelaksana itu kalau di provinsi, kalau di kabupaten namanya Satlak ya, biasanya untuk bencana-bencana. Itu ada hotline-nya? Ada. Ya cuma saya nggak hafal, nggak bawa. Nanti bisa Ntar ya, kalau Pak RT tahu kasih tahu. Iya. Ntar dibilangin deh, ya. Suruh telepon. Kalau bentar lagi kan dia mau pada mudik, mau lebaran gitu segala itu, kalau banjir gimana, bukan udah mau akhir memang. Desember. Jadi mungkin karena tahun ini ekstra besar ya, dan sudah diantisipasi bakal banjir besar-besar. Kalau nggak perlu amat, kalau baru pulang ya nggak usah deh, kirimin duitnya aja. Kirimin duitnya Iya, minta maaf dari jauh aja gitu ya.
Jadi kalau ini cuman kalau perlu banget ya iya gitu. Baru pubul. Soalnya baru pulang. si mudik juga. kalau Ya rencananya macet sih ke gitu Bandung Iya kan, aja. sih. repot juga. Jalan-jalan juga banyak yang Banyak terputus yang- gitu ya. Oke. Ketemuan sih bisa. Oh, naik pesawat. Naik pesawat. Nanti goyang, kenain di hujan di atas. Ya nggak sih? Kamu nih bisa aja. Udah deh, kita bantuin yang kebanjiran dulu deh, Pak RT. Ibu, Saya pamit ya. Saya Ibu mau masih jalan? ada acara lagi ya. Ya. Ibu Jadi langsung terima jalan. kasih. Udah kalau gitu kita Terima kasih pamit banyak. nih Oke, semuanya. makasih ya. terima kasih ya Bu udah mampir.